Bunda, aku itu masih sering sendawa-sendawa. Udah menjaga pola makan, kadang cemas, sampai keringatan badan, sampai lemas karena melawan berbagai sensasi. Itu gimana cara mengatasinya ya? Di sini aku bakal share cara ampuh mengatasi sendawa karena aku juga gastritis, pernah ngalamin ini sendawa-sendawa, aku bolak-balik ganti obat karena sendawanya itu tak kunjung sembuh. Pastikan kalian nonton videonya sampai selesai ya. Bantu aku subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku Deva dan Bunda. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Banyak banget yang udah sembuh dari asam lambung, GERD, anxiety. Semoga kalian yang saat ini masih berjuang juga cepat pulih ya, cepat sembuh, dan tentunya bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Tapi tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa minum vitamin. Vitamin apa sih Bun yang aman buat pejuang asam lambung? Kalau aku sih yang aman itu pada saat berjuang dan pemulihan, aku minum vitamin B kompleks ya. Neurobion juga bagus, boleh minum Imbos, Enervonse, atau yang lain-lainnya juga nggak apa-apa ya. Jadi kenali dulu vitamin apa sih yang aman. Tapi kalau misalnya kalian masih parno nih, masih takut banget, boleh konsultasi ke dokter ya, minta saran ke dokter. Kalau aku sih pada saat itu selalu tanya dokter, dok, aku boleh nggak sih minum Neurobion? Neurobion itu adalah vitamin saraf ya, atau obat saraf, tapi aman buat kita. Yang penting kita konsumsinya sekali sehari dan setelah makan ya. Jadi untuk Neurobion Forte itu yang warna pink. Banyak kok ya dijual di Alfa, Indomaret, di apotek juga ada. Kalau nggak salah harganya itu 42 ribuan ya. Seperti itu. Konsumsinya sekali sehari, bisa di malam hari atau di pagi hari sebelum beraktivitas. Aku sih biasa kayak gitu ya. Nah, teman-teman, di sini aku bakal bahas sensasi lagi ya, sensasi asam lambung sendawa-sendawa. Bunda bagi tips dong ya. Aku itu udah enakan perutnya tapi sendawanya ini nggak hilang-hilang. Cara mengatasinya gimana sih ya? Karena aku juga ngalamin ini teman-teman ya. Sendawa ini ya, aku itu pernah bolak-balik ke dokter ya, dari puskes, klinik, kemudian dokter praktek, sampai ke dokter spesialis. Yang aku keluhkan itu adalah hanya sendawa. Luar biasa emang ya, karena kalau sendawa nggak plong itu kan kayak ada yang nyangkut, nggak enak banget ya. Mau makan ini takut, makan itu takut, diisi salah nggak diisi salah. Kadang perutnya juga kayak diperas-peras, itu nggak enak ya, dan melilit dari sebelah kiri ke sebelah kanan, bahkan sampai di tengah-tengah. Kalian pernah nggak sih ngalamin ini? Aku pun pernah ngalamin ini. Buat pejuang gastritis pasti ngalamin ini. Dan kalian juga harus kenali kalau misalnya sakitnya di perut sebelah kiri tapi di bagian bawah, itu bisa juga usus. Karena beberapa waktu lalu aku itu wawancara sama Mas Ginanjar ya. Kalian boleh cek videonya, ada video terbaru dengan Mas Ginanjar. Dia itu adalah pejuang radang usus, bahkan dia udah luka usus. Setelah aku wawancara teman-teman ya, ternyata sensasinya itu hampir sama loh ya. Dia juga begah, dia juga engap. Kemudian perutnya itu sering sakit sebelah kiri tapi di bawah, bagian bawah. Dan untungnya Mas Ginanjar ini dia nggak ada anxiety, jadi ya bebas aja. Itu cuek banget orangnya ya, mungkin karena cowok jadi agak cuek gitu orangnya. Ini buat kalian yang ngalamin sendawa dan sakit perut di bawah ya, sebelah kiri, bisa saja itu usus. Tapi kalau misalnya udah cek semuanya ternyata dari asam lambung, itu juga pernah aku alami. Nah, buat kalian nih yang masih sering sakit di sebelah kiri, kemudian sulit BAB, aku sarankan untuk konsumsi Yakult ya. Yakult itu adalah bisa untuk menyehatkan usus, bagus untuk membuang racun-racunnya, atau bagus untuk usus, bagus untuk pencernaan juga. Itu adalah minuman prebiotik ya, susu yang difermentasi tapi aman. Nah, tapi untuk memperhatikan cara minumnya itu adalah 1 jam setelah makan. Jadi jangan dalam keadaan perut kosong. Kalau misalnya nih aku begah-begah, aku minum itu setelah makan di malam hari, pada saat bangun tidur aku tuh langsung ke toilet, buang air besar ya, karena itu keluar semua gasnya banyak, sendawa kadang di subuh hari, seperti itu ya. Kemudian sendawa ini muncul karena produksi asam lambung kita naik ya, berlebih, atau asam lambung kita kembali, cairan asam lambung kembali ke esofagus, sehingga gas-gasnya itu muncul. Itu karena gastritis, biasanya karena ada iritasi atau ada peradangan di dinding lambung kita. Karena aku ngalamin itu. Cara mengatasinya gimana Bun ya?
Pertama, atur jadwal makan 2 jam sekali, perhatikan menunya dan porsinya itu harus kecil. Jangan banyak-banyak. Karena kalau misalnya kita banyak makan, sendawa lagi, ya. Jadi harus disiplin, dikunyah halus dan pikirannya harus dikontrol, ya. Aku tuh dulu ya, udah disiplin nih makanannya, udah kontrol pola makannya. Udah masak sendiri, cemilannya sendiri, sayurnya, ikannya, ayamnya, atau tempenya aku olah sendiri. Tapi aku stres, kambuh lagi. Jadi memang kita tuh nggak boleh stres karena pikiran dan pencernaan kita tuh berhubungan erat ya. Makanya nggak boleh stres. Kalau udah jaga pola makannya, pola pikirnya udah dikontrol, istirahatnya yang cukup, itu nanti bakalan hilang sendiri. Karena pada saat itu aku juga udah diresepkan beberapa obat-obatan loh, tapi kok kambuh lagi. Ternyata dari faktor pikiran dan kecapean juga. Selain itu juga aku kurang gerak. Biasanya kan kebas juga ya kita ya, kadang kram. Itu juga kita karena kurang olahraga, kurang gerak. Jadi selain menjaga pola makannya, kita juga harus terapkan olahraganya ya. Apalagi yang masih banyak sensasi sendawa, itu karena banyak tekanan-tekanan di perut kita. Jadi harus sering gerak, harus sering olahraga. Olahraganya apa aja? Bisa treadmill, bisa jalan, bisa berjemur aja di panas matahari. Aku tuh biasanya jalan beberapa langkah aja ya. Bunda, aku tuh belum kuat jalan, boleh duduk aja depan rumah, di teras rumah, yang penting kena matahari, udah gitu aja ya. Kemudian selain itu juga tidurnya harus diperhatikan, gak boleh begadang. Karena kalau kita begadang itu juga bakal memicu lagi naiknya asam lambung kita. Hindari makanan pantangannya ya, gurih-gurih dulu, dihindari dulu kalau masih banyak sensasi. Kemudian yang es, jangan minum es ya. Kalau bisa minumnya air putih biasa atau air madu boleh, dikasih air hangat, jahe boleh. Ya, udah menjaga pola makan nih tapi nggak sembuh-sembuh, konsumsi jahe sekali sehari, tapi kalau bisa di sore hari setelah makan. Aku biasanya kayak gitu ya, sore hari setelah makan dikasih 1 sendok madu atau 2 sendok, diaduk, minumnya itu dihangat-hangat, itu enakan loh, sendawa itu langsung plong. Kemudian selain minum jahe juga, aku sarankan juga bisa minum air kelapa hijau. Air kelapa hijau ini kalau misalnya kita udah minum, sendawa kita itu keluar ya. Perut yang gasnya banyak langsung keluar, kadang langsung buang angin. Tapi konsumsinya itu harus tepat ya. Minumnya setelah makan, 1 jam setelah makan, tapi jangan banyak-banyak ya. Setengah gelas ya, atau 1 gelas kecil aja. Nah, Bunda katanya boleh minum jahe sama temulawak atau sama kunyit. Itu sebenarnya cocok-cocokan ya. Aku tuh dulu konsumsi temulawak cocok. Tapi kalau misalnya sensasi aku lagi begah banget ya, makan ini salah, makan itu salah, aku minum temulawak malahan makin jadi. Jadi yang aku minum itu adalah hanya kunyit, kadang sama jahe. Kadang jahe aja aku campur dengan madu ya, cocok-cocokan tergantung kondisi kita. Tapi yang penting kunyitnya itu jangan diperas dan diminum mentah. Kalau pejuang gastritis tuh nggak cocok karena makin hebat sensasinya. Aku juga pernah ngalamin itu ya. Dan apalagi kalau misalnya pikiran kita udah cemas, karena aku ada riwayat anxiety. Kalau misalnya gastritisnya udah kambuh, anxiety-nya udah kambuh, hal apa yang harus kita lakukan? Pertama, duduk ya, duduk, bisa selonjoran, bisa dilipat kakinya. Aku tuh kadang langsung tarik nafas panjang, buang melalui mulut secara perlahan-lahan. Kemudian setelah itu minum air hangat. Air hangat bisa dikasih gula putih aja atau dikasih madu, itu aja. Kemudian setelah itu kalau ada obat-obatan lambung di rumah, boleh ya kayak sukralfat, boleh omeprazol atau lansoprazol. Kalau nggak ada, makan dulu sedikit ya, 1-2 suap, makan aja, dikunyah halus sampai jadi air. Kemudian setelah itu ambil kunyit, digeprek sama jahe, campurkan ke dalam, diseduh, diaduk, baru minum. Kalau udah enakan ya, udah minum, udah enakan setelah 1 jam, setelah 30 menit ya, aku tuh kadang langsung dengerin musik relaksasi sambil kayak capek banget melawan sensasi itu. Aku tuh kadang sedih banget ya, ngelihat kadang aku bercermin, ya Allah, kadang ngaca sedih banget, oh sensasi ini kayak gini banget gitu ya, bikin parno, bikin trauma ya. Setelah itu kadang aku langsung tiduran ya, ambil bantal sampai keringatan gitu loh teman-teman. Sedih banget gak sih? Tiduran miring ke kiri. Setelah itu kalau misalnya udah enakan, aku kadang bersih-bersih badan, yang mandinya pakai air hangat, aku tetesin minyak kayu putih, aku hirup lagi. Jadi aku tuh melakukan berbagai cara, yang penting aku enakan di badan aku. Dan intinya kita tuh harus jaga pikiran kita.
Habis itu kadang aku langsung nonton ya, nonton kalau udah enakan nonton agar kita lupa sama sensasi itu. Karena kalau masih mikirin kadang masih kayak takut-takut gitu ya. Jadi seperti itu ya cara untuk mengatasi gastritis. Intinya pola makannya diperhatikan, menunya, pikirannya, istirahatnya juga harus diperhatikan. Gak boleh kecapean juga. Dan juga hindari beberapa makanan pantangannya, minumannya juga diperhatikan ya. Hindari dulu kayak cabai-cabai, soda, kafein, karena itu adalah memicu. Jangan minum alkohol ya, kalau bisa berhenti aja minum alkohol itu, soda jangan deh. Ngerokok apalagi jangan. Kalau cowok-cowok yang ngerokok ini stop ya, stop banget, jangan ngerokok. Jangan begadang, makannya nasi. Biasanya kan cowok itu hanya ngopi dengan ngerokok itu udah seharian pasti anteng, main HP, main game. Jangan dibiasakan ya, karena itu nanti bakalan memicu lagi, kambuh lagi. Itu nggak sehat teman-teman. Jadi kita harus terapkan pola hidup sehat ya. Jadi asam lambung GERD anxiety itu mengajarkan kita untuk disiplin ya, memperbaiki pola hidup kita yang tadinya mungkin berantakan, makanannya nggak teratur. Setelah kena GERD, setelah kena gastritis, setelah kena asam lambung mah pasti ngalamin 1001 sensasi. Insya Allah kita bakalan memperbaiki semuanya ya. Jadi memang harus disiplin lagi, gak boleh makan berlebihan juga, dan hindari berbaring setelah makan ya. Oke ya, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Ade Faden Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.